kuat, ya. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang keenam, kita kuat di dalam Tuhan kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Haleluya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, ya. Dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita, kita tidak mampu untuk meraih sesuatu. Semua harus ada campur tangan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam setiap aspek kehidupanmu, maka engkau akan melihat bahwa pertolongan Tuhan, anugerah, berkat-berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Yang ketujuh, yang terakhir, dalam hal apa kita harus kuat di dalam Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lama dikatakan berdoalah dengan tiada berkeputusan. Haleluya. Kekuatan yang tak terkalahkan, kekuatan yang tak tergoncangkan hanya kita akan temukan kepada pribadi-pribadi yang suka berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Makanya di dalam Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 1 sampai ayat 5 dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Hizkia sudah divonis untuk meninggal, saudara ya. Tetapi dalam ayat-ayat itu dikatakan lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurnya, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Padahal keputusan Tuhan adalah keputusan yang tidak bisa dirubah. Tetapi ketika Hizkia berdoa, maka sesuatu terjadi di sana, ya. Allah menambahkan dia 15 tahun. Ternyata doa bisa mengubah keputusan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita berdoa, mujizat itu nyata. Kalau kita berdoa, maka setiap kedahsyatan Tuhan, setiap keluarbiasaan Tuhan akan nyatakan dalam setiap perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pemirsa yang ada di rumah, kuatlah di dalam doa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Ya, ketika kita berdoa, maka kita akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang hebat akan menyertai kehidupan kita.